Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan salat teduh sejenak. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Sambil bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu. Di dunia tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan dalam kebaktian. Walaupun kami mungkin saat ini berada di dalam rumah, tapi kami mau Tuhan memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau satukan hati kami melalui kebaktian ini Tuhan. Pimpin kami semua dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami yang bertugas memainkan alat musik, maupun yang memimpin pujian, dan singer yang mengiringi pujian. Kau berkati Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat bersatu dengan jemaat-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, mungkin saat ini dalam kesusahan, dalam ekonomi mungkin Tuhan, biarlah Kau berkati Tuhan, mereka satu persatu, Engkau tahu Tuhan kesusahan mereka. Berkati Tuhan sehingga Engkau memberikan jalan keluar dan hiburkan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari dengan sukacita sehingga nama-Mu dimuliakan. Kau berkati Tuhan, semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan sambung dengan lagu pujian Tuhan Pusakaku. Pusakaku yang berharga bagiku, kuatkan hamba selalu berjalan di sisi-Mu.
pujiannya mengingatkan kita bahwa dalam menjalani hidup kita sehari-hari, biarlah hanya Tuhan yang selalu menjadi pegangan dalam menjalani hidupan ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita akan sambung dengan pujian Barang Siapa Mau. Barang siapa dengar harus masyurkan bagi seluruh dunia amat. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, dari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, kabar rahmat ini bila orang tahu. Allah Bapa kita yang Tuhan Engkau, mari barang siapa mau. Barang siapa yang mau, masuklah sekarang, pintu anugerahnya sedang terbuka. Yesus jalan benar dan kehidupan, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, selamat ini bila orang tahu. Allah Bapa kita yang Tuhan Engkau, mari barang siapa mau. Barang siapa yang mau janjinya teguh, barang siapa yang mau selamat selalu, dapat kemenangan sandar kuasa-Mu, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, rahmat ini bila orang tahu. Allah Bapa kita jemputlah Engkau, mari barang siapa mau. Tuhan, saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai 40. Mari, jemaat kasih Tuhan, kita akan sambung dengan lagu Salib Hantar Aku Terus ke Surga. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib guru. Ada jalan yang ku mau kenal, jalan inilah ku mau tuju. Salib hantar aku terus, salib hantar aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib mengantarku terus. Ya Tuhanku, bukalah jalan terang, ku tahu Tuhan terang. Negeri yang tidak lagi perang, negeri yang salib hantar aku terus, salib hantar aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib hantar aku terus. Jalan yang bermain lebar lagi penuh, tak mau aku turutkan. Jalannya salib aman dan tenang,
Sebentar mungkin kita akan ikut dalam perjamuan kudus. Biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa kita ditebus bukan dengan main-main ya, dengan darah Tuhan itu sendiri. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persiapkanlah persembahannya. Sebelum itu kita nyanyikan, jadikan aku saluran berkat. Terangmu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang suci, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh nikmat. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Berilah apa yang diberi padamu, kasihilah Tuhanmu. Genapkan seluruh pelayananmu, tolong yang tak berdaya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Puji Tuhan. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Berikanku Hatimu. Setelah
firman Tuhan disampaikan akan disambung dengan lagu perjamuan kudus. Kita sambung dengan lagu Berikan Ku Hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu untuk langkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, pandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu untuk langkah dalam perjalananmu. Berikan ku hatimu. Puji Tuhan. Kita akan, sebelum firman Tuhan, kita akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Maka untuk menyambut perjamuan kudus, kita akan mainkan lagu Mahkotai Raja Hidupku. Namun sebelum itu firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita untuk kepala hormat kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya yang terus memberikan anugerah untuk kami umat-Mu bisa bersekutu beribadah kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu setia untuk melawat kami dengan firman-Mu, supaya kami tetap terus semakin dalam berakar dan bisa semakin kuat bertumbuh, sehingga menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang sedang merindu akan firman Tuhan, dan juga hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi serana untuk memberitakan firman-Mu. Terpujilah Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mengingat bahwa pada tanggal 1 Februari ya, saudara kita dari suku atau etnis Tionghoa merayakan Xinjia atau Imlek ya, satu hari pergantian tahun atau disebut dengan juga menyambut musim semi. Nah, bagi saudara kita etnis Tionghoa yang beragama Konghucu Buddha, mereka beribadah, bersyukur di tempat ibadahnya masing-masing. Tetapi bagi saudara kita etnis Tionghoa yang percaya Kristus, ya, kita boleh datang
beribadah bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, saya tidak terlalu banyak mengerti tentang Imlek atau Xinjia ini, tetapi ya sedikit ada gambaran menyambut musim semi, yaitu di mana ladang kebun pada semua berbunga, yang memberi satu gambaran tentang ya hari gembira, sukacita yang luar biasa, dengan ya berbagai pernak-perniknya. Di dalamnya ada dibuat kue keranjang, ya, kue namanya kue lengket yang semua rasanya serba manis. Ada ya segala macam di dalamnya. Ya. Terus akhirnya ada bagi-bagi ampau, bagi-bagi berkat. Semuanya itu adalah satu suasana penggambaran suasana yang bergembira atau bersukacita untuk menyambut pergantian musim, yaitu menyambut musim semi. Ya, tapi kita bersama-sama di dalam Tuhan, kita datang bersyukur atas pergantian musim, menyambut musim semi ini untuk bersyukur kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan satu sukacita yang tidak bersifat sementara, tetapi sukacita yang bersifat permanen, kekal di dalam kita. Satu sukacita yang tak pernah mengenal musim. Dalam setiap musim, dalam setiap waktu, bahkan dalam setiap keadaan, kita dimampukan atau disanggupkan untuk bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama sebagai umat Tuhan yang kita merayakan Imlek. Hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai sukacita kekal dalam Kristus. Nah, kita akan lihat di sini sebuah prinsip-prinsip, ya, bagaimana kita boleh bersyukur, boleh ya bergembira atas hari pergantian musim, yang menyambut musim semi yang disebut dengan Imlek ataupun mungkin Xinjia. Baik, bersama-sama saya mengajak untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini satu pernyataan firman Tuhan yang sangat luar biasa, pernyataan firman Tuhan yang kekal. Nah, kita merenungkan tema pada hari ini dalam rangka kita juga menghayati ataupun mengenang ataupun kita merayakan Imlek ini, ya, karena suasananya serba gembira, serba sukacita, ya, dengan berbagai ya, tanda-tanda ataupun banyak hal yang dipakai sebagai sebuah simbol perayaan ini. Nah, kita merenungkan mengenai sukacita kekal dalam Kristus. Kita akan belajar dari kitab Filipi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara di Roma. Nah, sifat daripada kitab Filipi ini adalah nuansa yang paling kental adalah surat sukacita atau kitab sukacita yang ditulis oleh Rasul Paulus di tengah-tengah situasi yang sebenarnya sangat kontradiktif. Ya, seenak-enaknya dalam penjara, nggak ada orang yang mau masuk penjara. Tetapi saudara, walaupun di tengah situasi, di tengah-tengah penjara yang sulit ini, ya, tapi disitulah Rasul Paulus dalam iman percayanya pada Yesus Kristus tidak menghalangi dia untuk bersukacita, tidak menghalangi dia untuk bersyukur, memuji akan nama Tuhan, dan bahkan menulis pernyataan firman Tuhan ini yang memberikan satu pengajaran yang luar biasa
kepada jemaat Filipi pada waktu itu, termasuk kepada kita pada hari ini. Ya, di tengah-tengah situasi yang rasanya mustahil dan tidak mungkin untuk bersukacita, tetapi justru disitulah ya Rasul Paulus sebagai seorang anak Tuhan, pengikut Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang mengalami Tuhan, dia mampu untuk tetap bersukacita. Nah, sukacita inilah yang perlu kita pelajari. Sukacita inilah yang perlu kita miliki, supaya sukacita kita tidak ditentukan oleh musim, tetapi musim apapun dalam hidup kita, baik musim menuai ataupun tidak menuai, musim paceklik ataupun ada musim kemakmuran, dalam semua keadaan ini kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena memang jelas firman Tuhan dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa. Terus, tidak pernah berhenti untuk tidak bersukacita. Tidak ditentukan oleh perkara-perkara untung rugi, menuai atau tidak menuai, tetap bisa mampu bersukacita di dalam Kristus. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Ini dahsyat luar biasa. Mari kita bukan hanya mendengar sebuah tema sukacita kekal dalam Kristus. Kita akan belajar. Dengan kita belajar, kita bisa menghayati lebih dalam. Dengan kita menghayati, kita bisa mengalami dalam hidup kita, dalam sebuah kenyataan. Kita tetap bisa bersukacita dalam segala keadaan. Artinya bersukacita senantiasa. Nah, untuk itu kita belajar dari kitab Filipi pasal 1. Di situ ada ucapan syukur dan doa daripada Rasul Paulus. Salah satu dari sekian pengucapan syukur dan juga doa syafaatnya kepada Tuhan. Salah satu dari isi doanya adalah supaya kita anak-anak Tuhan, umatnya, memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Saya tidak membaca semua pasal ini, tetapi saya memberikan sebuah penekanan bagaimana kita memiliki sukacita kekal dalam Kristus. Yang pertama adalah kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka pada ayat yang ke-9, ya, dari saya katakan tadi, dari salah satu pengucapan syukur dan juga isi doa syafaatnya adalah demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini satu isi doa yang sangat penting, yaitu isi doa yang berbicara mengenai supaya kita anak-anaknya, umatnya, memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Saudara, umat yang tidak mengenal Tuhan itu sama dengan kebinasaan. Nah, supaya kita jangan binasa, tetapi memiliki satu hidup kekal, dalam salah satu poin yang penting perjalanan kita mengiring Yesus, dalam sebuah proses yang tak pernah berhenti, dalam sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Kita harus terus memiliki satu semangat, satu kerinduan, satu ketulusan untuk mengenal siapa Juru Selamat kita, siapakah pribadi Yesus yang kita sudah percaya, yang sudah kita akui sebagai Juru Selamat dalam hidup kita. Kenapa saudara? Dengan kita memiliki satu semangat kerinduan yang besar untuk terus mengenal siapa Dia, Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
itu akan membawa lebih dalam lagi satu ikatan kasih. Kalau kita ada ikatan kasih yang lebih dalam dengan Yesus, dalam kasih kita melimpah mengenal siapa Yesus, itu akan membawa kita kepada sebuah relasi, hubungan, persekutuan yang indah di dalam Dia. Kalau kita betul-betul ada persekutuan yang indah di dalam Kristus, ini pasti akan membawa sebuah sukacita surgawi, sukacita rohani, sukacita kita karena Kristus. Jadi saya ulangi, dengan pengenalan atau dengan sebuah semangat, kerinduan pengenalan yang lebih dalam, itu akan membawa kita kepada satu ikatan kasih yang lebih dalam. Dengan ikatan kasih yang lebih dalam ini akan membawa kita untuk memiliki sebuah relasi, hubungan, persekutuan yang intim, persekutuan yang akrab dengan Kristus. Dengan ada hubungan persekutuan yang akrab, persekutuan yang intim dengan Yesus, pasti dampaknya apa yang mengalir? Sukacita. Dan sukacita ini, saudara, adalah sukacita karena Kristus, di dalam Kristus, dan oleh Kristus, dan untuk kemuliaan Kristus. Sukacita inilah yang dibawa oleh Yesus, yang ditawarkan kepada kita. Nah, barang siapa yang mengalami Kristus, pasti mengalami sukacita kekal. Karena Kristus tak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini bukan kata-kata yang kosong. Ini bukan berita isapan jempol. Orang yang sungguh mengalami Kristus, terus mengenal Dia lebih dalam. Ya, bukannya mengenal Dia sekedar pelaku mujizat. Ya, bukan hanya sekedar mengenal Dia memberikan sekedar berkat-berkat materi, jasmani. Bukan sekedar kita bangga dengan sebuah pengajaran-pengajaran, tapi kalau benar kita mengenal Dia, pribadi itu yang datang ke dunia oleh karena kasih-Nya, Dia telah menderita sengsara aniaya sampai mati di atas bukit Golgota. Kalau kita bisa mengenal, terus bersatu dengan segala karyanya, dengan segala pengorbanannya, saya percaya, apa sih yang bisa merampas sukacita itu? Tidak ada. Nah, karena itulah Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, memiliki pengenalan yang benar. Ada mengatakan Yesus hanya manusia, bukan Tuhan. Ada mengatakan Yesus Tuhan, bukan manusia. Kemanusiaannya itu adalah sesuatu yang semu. Saudara, Yesus harus kita terus belajar mengenal Dia dalam seluruh pribadinya. Pengajaran-pengajarannya akan membawa kita memiliki ikatan kasih yang lebih dalam. Ikatan kasih yang lebih dalam akan membawa kita kepada satu persekutuan yang akrab, yang erat dengan Tuhan. Atas persekutuan yang akrab dengan Kristus, percaya pasti akan ada sebuah manifestasi, hasil yang real, disanggupkan kita bersukacita senantiasa. Tidak mengenal musim apapun, kita akan tetap bisa bersukacita. Waktu sehat, waktu sakit, waktu untung, waktu rugi, waktu ada masalah, tidak ada masalah, dalam segala keadaan, senantiasa. Senantiasanya di dalam Kristus. Tidak bisa senantiasa di luar Kristus, senantiasa di dalam Kristus. Kalau hubungan kita senantiasa di dalam Kristus, percaya, ya, kita akan memiliki dan juga merasakan, mengalami, oh benar, iya dan amin, sukacita Yesus akan terus melimpah dalam hidup kita. Bagaimana kita memiliki sukacita kekal Kristus ini?
Yang pertama, kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus. Yang kedua, kita harus memiliki karakteristik Kristus. Karakter Kristus. Sifat-sifat Kristus. Nah, itu kita pelajari dalam Filipi pasal 2. Ayat yang kelima. Ya, sampai dengan yang ke-8. Nah, dalam Filipi pasal 2 ini, saudara, di mana Rasul Paulus memunculkan sedikit, rupa-rupanya sukacita jemaat Filipi ada sedikit terganggu. Karena apa? Karena ada dua wanita yang saling berselisih, ya, satu sama lain, yaitu Sintike dan Eunike, ya, sehingga membawa sedikit masalah dalam jemaat Filipi ini. Terus Rasul Paulus atas hal ini memberikan satu solusi, yaitu menggait atau membimbing untuk di mana kita orang percaya untuk melihat kepada pribadi Kristus. Pada ayat 5 sampai ke 8 dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudara, kalau kita mengeksposisi atau mendalami tentang karakteristik Yesus Kristus, itu terlalu banyak. Namun saya ambil satu poin yang paling penting. Bagaimana supaya kita bisa bersatu? Bagaimana supaya kita bisa sah disepikir? Bagaimana supaya kita bisa rukun satu sama lain? Mari kita belajar dari salah satu karakter Kristus, yang adalah Allah itu sendiri telah turun ke dunia yang najis dan kotor dalam keadaan manusia. Ya, dia telah rela menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini artinya apa? Ini artinya satu keadaan atau karakter di mana Yesus sebagai pribadi yang sangat rendah hati. Jadi kerendahan hati ini itu harus mendapat tanda petik. Jadi kalau kita rendah hati, satu sama lain memiliki karakter Yesus, saya percaya semua akan bisa bersatu, bisa saat bisa pikir, bisa akan rukun. Tapi kalau kita merasa diri kita terlalu penting, kita menonjolkan ego kita, merasa kita lebih hebat dari seorang dengan yang lain, ya itulah seperti Eunike dan Sintike berselisih. Mereka ini bukan orang sembarangan, bukan jemaat awam. Mereka ini bersama-sama dengan Rasul Paulus juga sebagai tim pelayanan, orang yang sudah melakukan ya pelayanan di dalam Tuhan. Namun karakternya perlu satu proses untuk belajar. Nah, saudara, percayalah satu prinsip, pada waktu orang mengalami Kristus, belajar daripada karakter Yesus, dia menjadi pribadi yang rendah hati, bisa menghargai seorang dengan yang lain. Akan tercipta apa? Akan tercipta yang namanya kesatuan. Tercipta yang namanya saat disepikir. Tercipta yang namanya kerukunan. Tercipta yang namanya, kembali pada pasal 1, adanya persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama, satu sama lain. Nah, kalau sudah terjadi kerukunan, di mana ada kerukunan pasti ada sukacita. Nggak mungkin orang rukun itu sedih. Nggak mungkin orang rukun itu mengalami ya
sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang yang rukun sehati sepikir bisa bersatu, entah suami istri dalam rumah tangga, entah di dalam pergaulan, di dalam gereja Tuhan, dalam rumah Tuhan. Kalau kita rukun, pasti akan diwarnai dengan apa? Sukacita. Sukacita karena kita rukun di dalam Kristus. Sukacita karena kita rukun, karena kita menghayati tentang karakter Yesus yang rendah hati. Ini bukan teori. Boleh dicek kalau kita rendah hati, ya bisa menghargai seorang yang lain lebih pada diri kita. Kita rukun satu sama lain, 1, 2, 3 orang, belasan orang, puluhan orang dalam rumah Tuhan. Pasti sukacita. Tidak mungkin tidak. Ada keriangan, ada kegembiraan. Ini yang memang ditekankan oleh Tuhan. Ya, memiliki sukacita kekal dalam Kristus Yesus. Dengan jalan apa? Menghayati karakteristik Yesus, menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita bisa bersatu, bersekutu, kita rukun, pasti bersukacita di dalam Kristus. Sukacita senantiasa. Kita akan belajar pada pasal 3. Bagaimana kita memiliki sukacita yang kekal? Yang pertama, memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Yang kedua, kita memiliki karakteristik Kristus itu apa? Pribadi yang sangat rendah hati. Karena rendah hati, dia rela melepaskan semuanya, mengorbankan semuanya. Demi apa? Keselamatan saudara dan saya. Ini renungkan baik-baik. Kalau ini kita miliki, saya percaya kita akan rukun. Rukun pasti bersukacita. Rukun pasti diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki prinsip yang kuat mengikut Kristus. Ikut Yesus berkali-kali saya bilang bukan ikut-ikutan, bukan ngekor, punya prinsip. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku, bukan keputusan nenek moyang, bukan keputusan papa mama, bukan keputusan kakak adik, keputusanku, nggak ngikut-ngikut. Kalau koko ke gereja, ikut ke gereja. Kalau mama ke gereja, ikut ke gereja. Itu namanya orang belum punya prinsip. Walau sendiri tetap ikut Yesus. Itu namanya orang punya prinsip. Itu kita baca pasal 3 ayat yang ke-7. Rasul Paulus ya memberikan prinsip ini dulu sebelum dia mengalami Kristus. Dia mengalami seluruh kenyamanan dunia ini, keuntungan dari reputasinya dan juga dari segi posisinya. Tetapi sesudah dia mengenal Yesus, apa yang dulu merupakan keuntungan bukan kerugian, bukan sesuatu yang mengecewakan dulu, tidak. Dia memiliki reputasi yang luar biasa. Dia memiliki sebuah kualitas hidup yang luar biasa secara hukum Taurat. Namun apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, ku anggap rugi. Semua keuntungan duniawi dilepaskan. Semua keuntungan karena kedudukan, karena posisi dilepaskan. Untuk siapa? Untuk Yesus. Ini yang sangat luar biasa kalau kita ingin mengalami sukacita kekal. Karena prinsip inilah Rasul Paulus sanggup di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah keadaan yang sangat menyedihkan, dia sanggup bersukacita karena prinsip yang kuat, prinsip yang tegas, prinsip yang jelas, tidak abu-abu, bahwa hidupnya adalah seluruhnya bagi Kristus. Dikatakan demikian. Ayat 7, saudara boleh baca sebelumnya. Ini ayat firman Tuhan luar biasa dahsyat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya.
Semua yang hebat-hebat dulu di luar Kristus, kebanggaan-kebanggaan, dilepaskan semuanya, tidak ada yang ditinggalkan. Ya, terus dikatakan demikian, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, dalam Imlek ini, ya, ini kan berlangsung secara universal. Saudara kita yang Konghucu, Buddha, mungkin mereka pergi ke kelenteng, wihara, ya, itu adalah ada ritual-ritualnya. Mungkin juga saudara dulu melakukan hal itu sebelum mengenal Kristus. Makanya kita masih harus kritis. Sekarang sudah kita mengalami Kristus, segala ritual kepercayaan, ya, yang di luar Yesus itu harus ditinggalkan. Jangan ada ilah lain. Makanya kita sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus bersyukur ke rumah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai masih ada warna atau mungkin bau kepercayaan lama. Sama, ada kue keranjangnya atau kue lengket, ada ampaunya, ada jeruknya, segala macam gitu rupa. Orang bikin sesajen, kita nggak boleh lagi. Makan jeruk, bagi jeruk boleh, bagi ampau boleh, makan kue keranjang juga boleh, tetapi ritualnya harus dilepaskan. Jangan abu-abu. Jangan kita pegang kepercayaan lugu yang lama, yang dulu. Kepercayaan dalam Yesus juga kita pegang. Nggak bisa. Nggak ada persatuan antara gelap dengan terang. Mesti jelas, saya milik Yesus, saya ikut Yesus. Saya mau dalam Imlek ini hanya bersyukur pada Yesus. Mau, ya, kita memuji Tuhan dalam Yesus Kristus. Saya mau bergembira, bersukacita di dalam Kristus. Itu prinsip yang kuat. Ada banyak yang perlu diuraikan di sini. Saudara, artinya bahwa kalau ingin memiliki sukacita kekal Kristus, tinggalkan jubah yang lama, tinggalkan baju yang lama, tinggalkan kepercayaan yang lama, tinggalkan semua kehidupan yang lama. Kita boleh betul-betul 100% menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Kenapa? Jadi barang siapa dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu karakter Yesus, pribadi Yesus. 2 Korintus 5:17. Ini harus tegas di masa Imlek ini. Jangan nanti kita masih bawa sesajen, oh kan itu kelihatannya baik juga. Jangan, saudara, jangan. Kita mesti kritis. Sama-sama seperti suasananya gembira, suasananya sukacita, segala macam menyambut musim. Kita bersukacita bukan sekedar menyambut musim, kita bersukacita senantiasa di dalam Yesus sebagai apa? Ciptaan baru di dalam Dia. Itu yang ketiga. Bagaimana kita memiliki sukacita kekal dalam Yesus Kristus? Yang keempat adalah kita memiliki damai kekal dalam Kristus. Pertama, memiliki pengenalan yang benar. Yang kedua, memiliki karakteristik Yesus. Yang ketiga, memiliki prinsip yang kuat, ya, bahkan yang bulat, nggak bisa diganggu-gugat. Dan yang keempat, memiliki damai kekal dalam Kristus Yesus. Itu kita baca dari pasal 4 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Saya tambahkan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, kualitas damai dalam Kristus itu sangat berbeda dengan gambaran damai secara duniawi.
Maka dikatakan Roma 14:17, kerajaan Allah bukan persoalan makan minum, bukan soal properti, bukan persoalan deposito, bukan persoalan materi dunia, zona aman, bukan, jauh sekali. Kerajaan Allah berbicara tentang hidup damai sejahtera. Bukan nanti di sorga, di bumi ini, saudara-saudara. Kita boleh mengalami suasana sorga, kualitas sorga. Jangan tunggu nanti mati terus masuk sorga. Di sekarang di dunia ini kita bisa mengalami damai sorga, yaitu damai sejahtera yang Yesus karuniakan buat kita. Makanya kerajaan Allah bukan soal makan minum, bukan soal pakai, bukan soal punya rumah banyak atau semua fasilitas, properti, materi, bukan. Tetapi soal kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita memiliki Kristus, kita telah memiliki damai sorga yang sudah dibawa dalam hidup kita. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, kita mengalami damai Kristus di bumi ini. Damai yang kuberikan kepadamu berbeda dengan damai dari dunia. Damai yang dari Kristus, damai kekal yang tidak bisa, saudara, diganggu gugat oleh apapun keadaan situasi dari dunia ini. Kalau sudah memiliki Kristus, sekalipun mungkin keadaan kita banyak masalah, banyak pergumulan, banyak pencobaan, mungkin ada situasi yang tidak mungkin kita tenang. Di tengah-tengah situasi itu, kita tetap sanggup mengalami damai Kristus. Karena itulah ada kata kerja, hendaklah damai Kristus memerintah, bertata. Berarti damai Kristus menguasai kita, bukan keadaan dunia yang menguasai kita, tetapi damai Kristus yang menguasai kita. Makanya ada lagu mencari damai dalam Yesus, bersama Dia kita tetap damai sekalipun di tengah pencobaan. Di dalam Dia ya kita tetap tenang, ya walaupun ya mungkin situasi tidak tenang, kita bisa tetap mengalami damai Kristus. Kenapa? Kita memiliki Kristus, memiliki damai kekal. Dan damai kekal itu menjadi raja, karena Yesus adalah raja damai. Ya, Yesus raja damai. Makanya kita terima Yesus, damai itu berkata, hendaklah damai itu memerintah. Ya, keadaan susah apapun, di tengah-tengahnya damai itu akan memerintah. Saudara, atas 4 hal ini kita pasti akan bisa merasakan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dengan apa? Memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Dengan apa? Memiliki karakteristik Yesus Kristus. Dengan apa, saudara? Memiliki prinsip yang kuat dalam ikut Yesus. Dengan apa, saudara? Memiliki damai kekal dalam Yesus Kristus. Maka biarlah dalam Imlek, dalam Sinja ini, kita diberkati. Kita memiliki sukacita, kegembiraan yang melampaui segala akal. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat buat saudara yang boleh merayakan Imlek. Rayakanlah dalam iman percaya kita, dalam sukacita kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih pengajaran Tuhan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur, dan itu memang iya dan amin, bahwa kami yang sudah dalam Yesus Kristus memiliki damai kekal, memiliki sukacita kekal dalam Kristus Yesus. Kami akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus pada hari ini akan boleh membawa kami satu penghayatan bagaimana kami bersatu dalam penderitaan, kesengsaraan, bahkan dengan kematian-Mu, dengan pengorbanan-Mu, supaya kami boleh mengalami dan juga memiliki satu kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan bagi kita semua yang telah dibaptis. Mari bersama-sama kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan bagi kita yang belum dibaptiskan, mohon kesabarannya sampai nanti saudara menerima baptisan kudus demi ketertiban kita di dalam berjemaat. Mari bersama-sama rendahkan hati, kita menghadap pada Tuhan dalam doa kita bersatu. Mari kita tenang dan kita renungkan pernyataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, dalam perjamuan kudus Tuhan ada dua benda yang dikhususkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa. Dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Mari kita ambil roti yang tak beragi ini dan kita angkat di tangan kanan kita. Kita semua bangkit berdiri. Angkatlah roti ini, pandang dan kenang hayati pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota bagi kita semua. Dia karena kasih-Nya telah rela mengorbankan dirinya supaya kita orang yang berdosa, yang boleh beranugerah, boleh percaya, memperoleh hidup yang kekal. Ingat dan kenang pengorbanan Kristus. Sesuai dengan pernyataan Alkitab bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang suci dan dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makan. Dan yang kedua adalah anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah yang suci. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu bukan darah lembu atau darah kambing biasa, tapi darah Yesus sebagai penggenap nubuatan yang disebut dengan anak domba Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kita manusia yang tak berdaya dengan dosa, tapi Yesus sudah menyelesaikannya dengan sempurna di atas bukit Golgota. Mari angkat anggur ini di tangan kanan kita, sambil kita mengenang, mengingat, bahkan menghayati, merenungkannya setiap waktu tentang kasih yang luar biasa, di mana Allah mengorbankan putra yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, tanpa dosa, dicurahkannya demi pengampunan segala pelanggaran salah, bahkan segala dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minum. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih banyak bahwa hari ini kami kembali bisa bersekutu bersatu di dalam pengorbanan, dalam kesengsaraanmu, dan dalam kematian. Terima kasih karena Engkau menganugerahkan pada kami iman percaya. Kami yang boleh mengambil bagian dalam penderitaan serta kematian Yesus pasti mendapat bagian dalam kebangkitan Yesus. Terima kasih atas perjamuan kudus yang di dalamnya kami bersama-sama telah bersekutu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas persembahan firman Tuhan yang disampaikan. Untuk menyambut perjamuan kudus, kita akan nyanyikan lagu Mahkotai Raja Hidupku. Mahkotai Raja hidupku, kau tetap mulia. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Seperti Maryam sebelum fajar datang memberi hadiah, ditunjukkan kubur kosong, pimpin ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Jemaat persilakan untuk bangkit berdiri. Usai sudah kebaktian pada pagi hari ini, kita akan nyanyikan lagu doksologi. Setelah doa persembahan dan doa berkat disampaikan, akan disambung dengan lagu Amin Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami telah diberkati lewat ibadah yang kami ikuti hari ini. Terlebih-lebih adalah lawatan pengajaran firman Tuhan, agar betul-betul membawa kami bukan hanya mengerti, tetapi mengalami apa artinya sukacita kekal dalam Kristus Yesus. Berkati semua jemaat di Kelapa Gading untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, untuk terus bertumbuh memiliki karakter Kristus, untuk terus bertumbuh memiliki prinsip yang kuat dalam mengikut Yesus, dan bertumbuh dalam hidup memiliki damai kekal dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu. Engkau taruh di hati kami supaya jemaat akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah Allah kami kekal. Dalam ibadah ini pun kami menyatakan iman, percaya, syukur, kasih kami pada Engkau dalam bentuk persembahan. Biarlah semua bentuk persembahan yang kami bawa di mezbah-Mu, Tuhanlah kiranya memberkati. Dan Tuhan akan terus melindungi, menopang, menyertai jemaat Pun Kelapa Gading ini dalam setiap rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, agar tangan Tuhan tertopang memberkati semua jemaat Pun Kelapa Gading. Yang lemah dikuatkan,
Yang sakit boleh dipulihkan, disembuhkan. Yang sehat akan tetap diberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak atas pengembalaan-Mu, pemeliharaan untuk jemaat-Mu di Kelapa Gading. Kami juga berdoa untuk gereja Musang Kristus, gereja lokal dimanapun berada. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan dan juga untuk pekerjaan-Mu yang dilaksanakan oleh sinode kami, supaya terus bergiat dan bergerak secara aktif, positif, dinamis untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah seluruh pergumulan yang berat di tahun ini. Tuhanlah kiranya terus memberikan penyertaan perlindungan, memberikan hikmat surgawi untuk pemerintah kami melaksanakan seluruh program-program yang ada, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Kami berdoa untuk proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Tuhan, memang ada pro kontra, tetapi jika ini merupakan kehendak Tuhan, kami percaya semuanya akan terlaksana sesuai dengan proses tahap demi tahap, dan nanti Indonesia memiliki kota baru di Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Berkati untuk Pak Jokowi, diberikan kekuatan kesehatan yang prima. Demikian juga Wakil Presiden, Tuhan juga memberkati dengan seluruh jajaran para menteri dalam melaksanakan tugas-tugas dan juga melaksanakan garis besar haluan negara, dan Indonesia dibawa ke arah yang benar, ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih diberkati. Dan pujilah Allah kami kekal dalam nama Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa dalam Kristus Yesus, dan janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Biarlah kebaktian pada hari ini membawa penguatan dan sukacita, membawa hidup saudara untuk hari-hari ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.